kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu pada praktikum mata kuliah pengenalan bahan makanan ternak. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan praktikum untuk mengenal bahan pakan. Bahan pakan yang akan kita kenali hari ini adalah bahan-bahan pakan sumber protein yang berasal dari protein nabati. Adapun bahan-bahan pakan yang akan kita amati hari ini merupakan byproduct atau hasil sampingan dari beberapa industri. Di antaranya adalah industri pengolahan minyak dan juga ada industri pengolahan etanol. Baik, bahan pertama yang akan kita pelajari adalah SBM atau soybean meal. Soybean meal adalah bungkil kedelai. Berikutnya adalah bungkil kelapa. Baru di ujung sini ada bungkil kelapa sawit. Dan ini adalah DDGS ya, atau distiller dry grain wheat soluble. Dan yang terakhir, bahan pakan yang akan kita amati hari ini adalah CGM atau corn gluten meal. Kelima bahan ini seringkali dijadikan bahan pakan dalam menyusun ransum sebagai sumber protein karena kelimanya memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein kasar yang terkandung di bahan-bahan pakan sumber energi yang pernah kita pelajari di praktikum-praktikum sebelumnya. Baiklah, kita akan mulai mengenal satu persatu bahan pakan yang hari ini akan kita pelajari, yaitu bahan pakan sumber protein. Yang pertama adalah soybean meal SBM atau dikenal juga dengan bungkil kedelai. Bungkil kedelai merupakan limbah atau byproduct atau hasil samping dari industri pengolahan minyak biji kedelai. Seperti kita ketahui, minyak kedelai banyak dijual di pasaran dan ampasnya dikenal dengan istilah bungkil, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak sumber protein. Dapat kita lihat mulai dari warnanya adalah warna krem atau kuning agak pucat. Kemudian dari tekstur dan bentuk, bungkil kedelai memiliki butiran-butiran yang tidak merata. Ada yang masih berbentuk besar butirannya dan ada yang memiliki ukuran lebih kecil. Dan secara keseluruhan bisa dikatakan bungkil kedelai ini memiliki teksturnya adalah kasar hingga agak kasar dengan bentuk adalah crumble, yaitu tidak beraturan. Secara kandungan nutrisi, bungkil kedelai memiliki tingkat atau kadar protein kasar sekitar 40 hingga 46%. Adapun penggunaan dari bungkil kedelai ini banyak digunakan sebagai salah satu komponen bahan pakan penyusun ransum unggas. Bahan pakan berikutnya adalah bungkil kelapa sawit. Masih dari industri pengolahan minyak, yaitu minyak kelapa sawit. Produk utamanya dari industri kelapa sawit adalah CPO atau crude palm oil. Sedangkan byproductnya diantaranya adalah ampasnya yang dikenal dengan bungkil. Bungkil kelapa sawit ini umumnya diberikan untuk ransum ternak ruminansia, yaitu sapi perah ataupun sapi potong, dapat juga ke ternak ruminansia kecil yaitu domba dan juga kambing. Dilihat dari warnanya, memiliki warna coklat tua ya, dengan tekstur kasar dan memiliki bongkahan-bongkahan yang juga tidak beraturan. Lalu jika kita cium aromanya akan menghasilkan aroma khas dari kelapa. Satu lagi bahan pakan yang juga masih dari byproduct industri pengolahan minyak ya, yaitu bungkil kelapa
bungkil kelapa merupakan ampas dari pengolahan minyak kelapa atau VCO, Virgin Coconut Oil. Seperti dapat kita lihat di tayangan, bungkil kelapa memiliki warna juga coklat, namun jika kita bandingkan dengan bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa memiliki warna coklat yang lebih muda. Secara tekstur masih sama dengan bungkil kelapa sawit, teksturnya kasar dan juga memiliki bentuk yang tidak merata ukurannya, ada yang berupa bongkahan dan juga ada yang berupa ukuran partikel halus ya. Jadi memang secara keseluruhan bisa kita katakan bentuknya adalah crumble atau tidak beraturan. Penggunaan bungkil kelapa sama seperti bungkil kelapa sawit umumnya digunakan untuk ternak ruminansia karena selain memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, kedua bahan pakan ini yaitu bungkil kelapa dan bungkil kelapa sawit juga memiliki serat kasar yang tinggi. Secara nilai nutrisi atau berdasarkan hasil uji proksimat, bungkil kelapa memiliki kandungan protein kasar 18,58% dengan serat kasar 15,38%. Sedangkan untuk bungkil kelapa sawit memiliki kandungan protein kasar antara 15 hingga 16% atau tepatnya adalah 15,83% dengan kandungan serat kasar yang cukup tinggi yaitu 33,01%. Sehingga kedua bahan pakan ini sangat cocok dijadikan bahan pakan sumber protein bagi ternak ruminansia. Bahan pakan berikutnya adalah dari tanaman jagung. Kita ketahui tanaman jagung ini memiliki peran yang sangat luas baik untuk pangan maupun untuk pakan. Setelah kita mempelajari bahan-bahan pakan dari jagung untuk sumber energi, ternyata hasil olahan jagung lainnya memiliki nilai protein kasar yang cukup tinggi sehingga cocok digunakan sebagai bahan pakan sumber protein. Salah satunya adalah CGM atau corn gluten meal. CGM merupakan bahan pakan sumber protein yang berasal dari pengolahan jagung secara basah atau wet milling proses dalam pembuatan pati jagung ataupun sirup jagung. Seperti dapat kita lihat, CGM ini memiliki warna kuning yang sangat menarik ya. Warnanya kuning seperti kuning kunyit. Warna kuning seperti ini mengindikasikan bahwa CGM memiliki kandungan xanthofil atau pigmen kuning yang cukup tinggi. Berdasarkan literatur, kandungan xanthofilnya bisa mencapai 200 ppm. Selain warna, yang bisa kita amati adalah teksturnya. Teksturnya halus ataupun sangat halus. Dan juga jika kita lihat secara keseluruhan, bentuknya adalah tepung atau mesh. Penggunaan CGM ini banyak digunakan sebagai salah satu komponen bahan pakan untuk unggas, khususnya adalah unggas petelur atau layer, karena peran dari xanthofil ini bisa meningkatkan kadar warna kuning telur dari telur unggas. Berdasarkan hasil analisis kimia atau analisis proksimat, CGM memiliki protein yang sangat tinggi yaitu 60% dan juga memiliki energi metabolis yang cukup tinggi yaitu 3.750 kilokalori per kilogram. Bahan pakan terakhir yang merupakan byproduct dari industri pengolahan jagung yaitu Distiller Dry Grain Wheat Soluble atau DDGS. DDGS adalah hasil atau sisa ya, byproduct dari pembuatan etanol. Ya, etanol yang diproduksi dari jagung, dari tanaman jagung.
akan menghasilkan yaitu sekitar dari 25,4 kg jagung ya, yang akan diproses secara dry milling atau pengolahan kering ya, untuk proses etanol akan menghasilkan sekitar 7,7 kg DDGS ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses etanol tentunya akan menghasilkan banyak sekali DDGS, di mana DDGS ini secara kandungan nutrisi masih sangat baik dijadikan sebagai pakan ternak. Di antaranya adalah mengandung kandungan protein kasar 27% dan lemak adalah 9 hingga 10%. Dan juga serat kasarnya cukup rendah yaitu 7% di dalamnya. Jika kita lihat berdasarkan pengamatan fisik ya, warnanya masih warna kuning walaupun warna kuningnya tidak secerah pada CGM atau corn gluten meal, dan memiliki tekstur yang halus dengan bentuknya adalah tepung atau mesh. Penggunaan DDGS ini dapat digunakan untuk ternak sapi perah ataupun dapat diberikan kepada babi, dan juga melihat dari kandungan fiber atau serat kasarnya masih dapat diberikan kepada unggas namun dengan jumlah yang terbatas. Demikianlah pengenalan bahan-bahan pakan sumber protein yang berasal dari nabati. Sampai berjumpa di praktikum berikutnya. Demikianlah praktikum kita hari ini, yaitu mengenal bahan pakan sumber protein nabati. Berikutnya kita akan bertemu kembali di praktikum mengenal bahan pakan sumber protein hewani. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.